yang akan menilai lomba baca Alkitab Bahasa Manado Lansia wilayah Manado Malaleng Timur kita di tahun ini. Mari saya akan membacakan profil juri kita. Kita panggilkan juri kita pada pagi hari ini, yaitu Pendeta Audi Sewo. Pendeta Audi saat ini sebagai pendeta Gemim yang melayani di Gemim Elim Kolongan. Pendeta sebagai staff leader di Pusat Penerjemahan Alkitab Gemim dan juga sudah berpengalaman menjadi juri baca Alkitab di tingkat jemaat, wilayah maupun di sinode. Dan untuk itu dipersilakan Bapak Pendeta untuk boleh duduk di bagian juri. Mari kita beri tepuk tangan untuk Pendeta Audi Sewo. Iya, Bapak Ibu jemaat sekalian, saat ini kita akan segera memulaikan lomba baca Alkitab Bahasa Manado. Untuk itu saya akan membacakan ketentuan lomba kita pada pagi hari ini, yang dimana tiap jemaat wajib memutuskan satu peserta dan setiap jemaat akan membaca satu dari 3 teks perikop yang telah ditentukan panitia. Lalu peserta diwajibkan menggunakan Alkitab Bahasa Manado dari Lembaga Alkitab Indonesia dan tidak diperkenankan membaca teks atau langsung membaca melalui Alkitab yang sudah disediakan oleh panitia. Dan putusan juri yaitu bersifat mutlak dan juga materi penilaian itu bersifat mutlak dan akan dinilai mulai dari interpretasi, artikulasi, penghayatan maupun performance dari setiap peserta kita. Untuk itu kita akan panggilkan peserta kita yang pertama langsung saja. Mari kita panggil Ibu Jahanis Tamuno dari Gemim Kasih Karunia. Bapak Jahanis Tamuno, mari kita jalan. Ya. Langsung di depan saja. Sebelum itu mari kita akan mengambil undi teks apa yang akan dibacakan oleh tiap peserta. Dan Bapak Jahanis mendapatkan teks bacaan Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Sekali lagi di dalam Lukas pasalnya yang pertama ayat 46 sampai 56. Apakah sudah siap, Bapak? Ya, mari dipersilakan. Shalom, damai di hati. Saya akan membacakan Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 56. DP judul Maria puji-puji pada Tuhan Allah. Habis itu Maria bilang, kita berjiwa puji dan hormat pada Tuhan Allah. Kita berhati lain senang lantaran Tuhan Allah itu kita juru selamat. Soalnya dia taruh kira akan kita. Itu orang yang nyanda ada arti apa-apa, yang cuma tapi baking itu dia dan suruh. Kok mulai dari sekarang semua orang mau bilang kalau kita ini perempuan yang paling senang lantaran Tuhan Allah yang Maha Kuasa sebagai hal-hal yang luar biasa bagi kita. Dia itu memang suci. Tuhan Allah tunjung
itu dia sayang pa orang yang hidup gunung hormat pa kita dari satu keturunan ke keturunan lain. Kong dan dia berkuasa, dia bikin hal-hal yang luar biasa. Dia bilang bikin kacau untuk orang-orang yang sombong sampai orang berencananya tidak jadi. Dia kasih turun untuk orang-orang yang berkuasa dari pada orang kedudukan. Kau dia akan itu orang yang nyanda penting. Dia kasih semua yang baik pada orang-orang yang miskin sampai orang jadi puas. Kau pada orang-orang kaya dia suruh pergi dan nyanda dapat apa-apa. Dia tolong pada dia hamba orang-orang Israel. Dia dah ingat tu dia janji for setunjuk tu dia perasa kasihan. Pada orang nenek moyang tu Abraham keturunan tu janji itu memang dia so bilang dari dulu kong berlaku sampai selama-lamanya. Kong Maria tinggal dengan Elizabeth kira 3 bulan. Habis itu dia pulang ke DP rumah. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, itulah dia penampilan dari Bapak Jahani Samunu dari Gemim Kasih Karunia. Mari kita berikan tepuk tangan lagi. Selanjutnya mari kita panggil peserta yang kedua atas nama Penatua Esther Tinihada dari Gemim Bukit Moria Malalaya. Mari Bu, boleh ambil undian. Teks apa yang akan dibaca? Dan Ibu Esther mendapatkan Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Sekali lagi di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat 56. Saya akan membacakan dalam terjemahan bahasa Manado. Begini bunyinya. Judul perikop: Maria puji-puji pa Tuhan Allah. Habis itu Maria bilang, kita jiwa puji dengan hormat pa Tuhan Allah. Kita hati senang lantaran Tuhan Allah itu kita juru selamat. Soalnya dia taruh kira akan pa kita tu orang yang nyanda ada arti apa-apa, yang cuma jadi tiada suruh. Oh, mulai dari sekarang semua orang mau bilang kalau kita ini perempuan yang paling senang. Lantaran Tuhan Allah yang Maha Kuasa so bikin hal-hal yang luar biasa pak kita. Dia itu memang suci. Tuhan Allah setunjuk untuk dia sayang orang yang hidup penuh hormat pada dia. Dari satu keturunan ke keturunan lain. Kongdeng dia berkuasa
Dia bikin hal-hal yang luar biasa. Dia bikin kacau tuh orang-orang yang sombong sampai dong berencana nyandak jadi. Dia kasih turun tuh orang-orang yang berkuasa daripada orang kedudukan. Kong dia angkat tuh orang-orang yang nyandak penting. Dia kasih semua yang baik buat orang-orang miskin sampai dorang jadi puas. Kong buat orang-orang kaya dia suruh pergi dengan nyanda dapat apa-apa. Dia tolong pada dia hamba tuh orang-orang Israel. Dia ada ingat tuh dia janji por setunjung tuh dia rasa kasihan. Patorang nenek moyang tu Abraham keturunan. Tu janji itu memang dia so bilang dari dulu. Kong berlaku sampai selama-lamanya. Kong Maria dan Elizabeth kira-kira 3 bulan. Tinggal Elizabeth kira-kira 3 bulan. Habis itu dia pulang. Pak Deterun. Terima kasih. Iya, mari kita berikan tepuk tangan dari Jemaat Bukit Muria Penatua Esther Tinihada. Selanjutnya mari kita panggil peserta yang ketiga dari Jemaat Gemim Nafiri Malalaya atas nama Ibu Yuliana Sumangko. Dan Ibu Yuliana mendapatkan teks 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Sekali lagi di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Dipersilahkan. Selamat pagi, salam shalom. Kita mau baca sesuai dengan pembacaan yang kita baca di pertama Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 13. Dia bunyi begini. Bahasa orang itu yang paling penting. Biarlah kita boleh berbicara dengan macam-macam bahasa yang manusia aja pakai, dan itu bahasa yang malaikat aja pakai. Maka kalau kita nyandak bahasa yang pak orang lain, tuh kita ada bicara pakai bahasa itu, nyandak ada DP guna. Itu sama jo gom, dan simbol yang Kon, biarlah kita ada karunia forse tahu tuh Tuhan berpesan, dan biarlah kita boleh mengerti banyak hal yang orang lain belum tahu, dan biarlah tentang semua hal, dan biarlah kita ada iman yang kuat sampai boleh kasih pindah gunung. Maka kalau kita nyanda sayang ke orang lain, kita sama sekali nyanda ada guna. Terus biarlah kita kasih itu semua yang ada pada kita for orang miskin. Kok biarlah kita kasih kita pediri dapat bakar jadi korban. Mal, kalau kita nyanda bersayang ke orang lain, semua itu nyanda untuk kita. Orang yang bersayang itu begini. Dia pang sabar, pang baik, nyanda pang cemburu, nyanda ja angka-angka dia pediri, dan dia nyanda
Tu orang yang bersayang, dia batahang ada semua hal. Dia selalu percaya semua yang baik. Dia terus harap yang baik di semua hal. Dan dia tetap sabar di semua hal. Itu sayang itu ada sampai selama-lamanya. Mar, itu karunia roh, for kasih tahu tuh Tuhan berpesan, itu nanti sunyanda mau ada nih. Kone, itu karunia for bicara di bahasa yang Roh Kudus dah kasih, itu nanti mau berhenti. Begitu leh, dan itu karunia for aku semua hal. Nanti itu leh mau hilang. Soalnya semua hal yang orang tahu itu nyanda lengkap. Dan leh orang pe kemampuan saya tahu Tuhan pe pesan. Itu leh ada DP batas. Mar, nanti kalau Tuhan datang pulang, kong sobekin semua jadi sempurna, nanti yang nyanda sempurna itu mau hilang leh. DP contoh begini. Waktu kita masih anak kecil, kita berbicara sama dengan anak kecil. Kita bicara hidup dan cara berpikir sama dengan anak kecil. Nah sekarang, serta kita sudah dewasa, kita setinggal sifat anak kecil itu. Sekarang ini, orang belum kenal betul tentang Tuhan. Itu sama dengan orang dapat lihat di satu kaca yang kabur. Karena nanti orang mau baku mengada langsung dengan dia, kok boleh dia dan jelas pada dia. Sekarang itu hal-hal tentang Tuhan itu kita belum tahu semua. Karena nanti kita mau tahu itu dengan sempurna sama dengan Tuhan dan kenal kita dengan sempurna. Jadi ada 3 hal yang orang tetap bikin. Orang percaya pada Tuhan, orang berharap dan yakin pada Tuhan, dan orang percaya. Mar, dari itu 3 hal itu yang paling penting orang percaya. Makasih banyak. Tuhan memberkati. Wow, itulah dia penampilan dari Ibu Yuliana Sumangkut dari Jemaat Kemim Nafiri Malalaya. Peserta sekalian, saya akan reminder kembali bahwa kita wajib menggunakan Alkitab Bahasa Manado dari Lembaga Alkitab Indonesia dan tidak diperkenankan untuk membaca dari teks kertas, melainkan dari Alkitab langsung. Dan untuk itu mari kita panggilkan saja peserta yang keempat atas nama Bapak Herman Kosakoy dari Jemaat Kemim Sangkakala Malalaya. Dan Bapak Herman akan membacakan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Sekali lagi dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Dipersilakan. Kita membaca di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Begini dia bunyi. Bahasa orang itu yang paling penting. Biarlah kita mau berbicara di macam-macam bahasa yang manusia pakai. Dengan itu bahasa yang malaikat pakai, mar kalau kita nyanda sayang ke orang lain. Itu kita ada bicara pakai bahasa-bahasa itu, nyanda
itu sama dengan gong dan simbal yang sebabunyi sambara. Gong, biarlah kita ada karunia kursi tahu Tuhan berpesan, dan biarlah kita boleh mengerti banyak hal yang orang lain belum tahu, dan biarlah kita tahu tentang semua hal, dan biarlah kita ada iman yang kuat sampai boleh kasih pindah gunung. Mari kalau kita nyandak sayang ke orang lain, kita sama sekali nyandak begini. Terus biarlah kita kasih itu semua yang ada pada kita, orang miskin. Biarlah kita kasih kita berdiri dapat bakar jadi korban. Mari kalau kita nyandak sayang ke orang lain, semua itu nyandak ada guna buat kita. Orang yang sayang itu begini, dia pang sabar, pang baik, nyanda pang cemburu, nyanda jangan ke dia pediri, dengle dia nyanda sombong. Kung dia nyanda kebikin tu nyanda sopan, nyanda dia paksa ke orang for dia pe kepentingan dia sendiri, nyanda pang marah, dengle dia nyanda pasimpang tu orang lain salah. Orang yang bersayang, dia itu nyanda senang kalau orang lain dia bikin itu nyanda betul. Mar dia senang kalau orang dia bikin itu betul. Itu orang yang bersayang, dia dari batang mengada semua hal. Dia selalu percaya semua yang baik, dia terus berharap yang baik di semua hal, dan dia tetap sabar di semua hal. Itu sayang itu mau ada sampai selama-lamanya. Martu karunia berkasih tahu Tuhan berpesan, itu nanti senyandak mau ada lagi. Kong itu kasih ke karunia berbicara dengan bahasa yang Roh Kudus dah kasih, itu nanti mau berhenti. Begitulah yang itu karunia bertahu semua hal, nanti itu mau hilang. Soalnya semua hal yang orang tahu itu nyanda lengkap. Dengan orang pe kemampuan setahu Tuhan berpesan itu deh. Cara hidup dan cara berpikir sama dengan anak kecil. Nah sekarang kita sudah dewasa, kita setinggal tuh sifat anak kecil itu. Sekarang ini orang belum kenal betul tentang Tuhan. Itu sama dengan orang dapat dia di satu kaca yang kabur. Mar nanti orang baku dapat mengada langsung dengan dia. Kau boleh lihat yang jelas ke dia. Sekarang tuh hal-hal tentang Tuhan itu kita belum tahu semua. Mar nanti kita mau tahu itu yang sempurna, sama dengan Tuhan dan kenal kita yang sempurna. Jadi mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Herman Kosakoy dari Jemaat Gemim Sanggakala Malalaya. Selanjutnya kita panggil peserta yang kelima atas nama Ibu Cherly Kaunan dari Gemim Tabur Kasih Malalaya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Ibu Cherly. Dan Ibu Cherly akan membaca Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11.
Sekali lagi Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11, dipersilakan. Tabea, kita membaca sekarang Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Torang mesti nyanda sombong sama dengan Kristus. Saudara-saudara, ngoni itu so percaya pak Kristus. So itu dia so bikin ngoni behati kuat. Ngoni boleh dapat hibur lantaran dia sayang pak ngoni. Ngoni jadi satu dengan Roh Kudus. Ngoni so ada hubungan dekat satu dengan lain, dan ngoni le ada rasa kasihan pak orang lain. So itu ngoni baking jo kita hati lebih tambah senang dan cara ngoni baking begini. Ngoni hidup jo satu pikiran, hidup baku-baku sayang. Ngoni ada hubungan dekat satu dengan lain. Dan ngoni hidup dengan tujuan yang sama. Ngoni jam bikin sesuatu supaya ngoni itu jadi lebih penting dari orang lain, atau supaya ngoni dapat pujian yang nyanda ada arti apa-apa. Mar lebih baik ngoni hidup jo dengan nyanda sombong. Ngoni anggap jo tu orang lain lebih penting dari ngoni pediri sendiri. Terus ngoni lejam cuma jatah kira tu ngoni pe kepentingan sendiri. Mar taruh kira le tu orang lain pe kepentingan. Kong ngoni pe sifat mesti sama dengan Kristus Yesus pe sifat yang begini. Biar dia itu sama persis dengan Tuhan Allah, mar dia nyanda pikir dia berposisi sebagai Tuhan Allah itu sesuatu yang mesti mau tahan. Malah tare dia setinggal tu semua itu, terus datang ke dunia jadi manusia. Kong bikin dia berdiri itu jadi sama dengan budak. Kong waktu dia sebagai manusia, dia bikin dia berdiri jadi rendah. Kong dia taat pada Tuhan Allah sampai dia mati. Malah tare sampai mati di kayu salib. So itu Tuhan Allah angkat pada dia di posisi yang lebih tinggi dari semua. Tuhan Allah kasih pada dia kuasa yang lebih besar dari semua kuasa yang ada, supaya lewat dia berkuasa itu semua mau berlutut bersembah pada dia. Semua yang ada di sorga, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi itu tanpa orang mati. Terus semua orang itu mau mengaku Yesus
da puji dan mau dapat hormat. Makasih. Mari orang kasih tepuk tangan buat Ibu Cherly Kaunan dari Gemim Tabur Kasih. Dan akhirnya mari kita panggilkan peserta yang terakhir dari Gemim Karunia Sehat 1 atas nama Ibu Ikoni Otolingas Ratu. Iya, dan Ibu Ivoni akan membaca Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sekali lagi di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dipersilakan. Shalom. Damai kita hidup. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Orang mesti nyanda sombong sama dengan Kristus. Saudara-saudara, ngoni itu so percaya pada Kristus. So itu dia yang so bikin ngoni hati kuat. Ngoni boleh dapat hibur lantaran dia sayang pengoni. Ngoni so jadi satu dengan Roh Kudus. Ngoni so ada hubungan dekat satu dengan lain. Ngoni ada rasa kasihan pak orang lain. So itu ngoni bikin jo kita hati lebih tambah senang. Dan cara ngoni bikin begini, ngoni hidup jo satu hati dan satu pikiran. Hidup baku-baku sayang. Ngoni ada hubungan dekat satu dengan lain. Dan ngoni hidup dengan tujuan yang sama. Ngoni jangan bikin sesuatu supaya ngoni itu jadi lebih penting dari orang lain. Atau supaya ngoni dapat ujian yang nyanda ada arti apa-apa. Mar lebih baik ngoni hidup jodeng nyanda sombong. Ngoni anggap jodoh orang lain lebih penting dari ngoni diri sendiri. Terus menilai cuma jabatan kira tuh ngoni kepentingan sendiri. Mar taruh kira leh itu orang lain kepentingan. Kok ngoni sifat mesti sama dengan Kristus Yesus yang sifat yang begini. Biar dia itu sama persis dengan Tuhan Allah. Dia nyanda pikir dia posisi sebagai Tuhan Allah itu sesuatu yang mesti motakan. Malah tarik dia setinggal tuh semua itu. Terus datang ke dunia jadi manusia.
Kong bikin dia pediri itu jadi sama dengan budak. Kong waktu dia sebagai manusia, dia bikin dia pediri jadi rendah. Kong dia taat Tuhan Allah sampai dia mati. Malah tarik sampai mati di kayu salib. So itu Tuhan Allah angkat dia di posisi yang lebih tinggi dari semua. Tuhan Allah kasih dia kuasa yang lebih besar dari itu. Semua kuasa yang ada supaya lewat dia kuasa itu semua berlutut sembah pada dia. Semua yang ada di surga, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, itu tanpa orang mati. Terus semua orang itu mau mengaku Yesus Kristus itu Tuhan, itu peranjat ibu akan. Dan begitu Tuhan Allah itu Bapa mau dapat puji dan mau dapat hormat. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Ikoni Watolinga 1 dari Gemim Karunia Sea 1. Dan itulah dia performance dari ke-6 peserta kita dengan lomba baca Alkitab Bahasa Manado Lansia. Dengan ini kita melihat bahwa Bapak Ibu lansia kita sudah sangat luar biasa membawakan performance mereka ketika membaca Alkitab Bahasa Manado. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menunggu sejenak untuk segera mendengarkan evaluasi dan sekaligus pengumuman nilai dari juri kita, yaitu Bapak Pendeta Audi. Dan untuk itu mari kita rehat sejenak untuk menunggu hasil yang akan dibacakan oleh Bapak Pendeta.
Silakan menghubungi bagian pengamanan Samsung. Cek.
Shalom. Damai di hati. Saat ini kita akan segera mendengarkan evaluasi sekaligus pengumuman Lomba Baca Alkitab Bahasa Manado Lansia Wilayah Manado Malayang Timur yang akan dibawakan oleh juri kita yang terhormat, dan langsung saja kita undang dengan kasih Pendeta Audi Seol, dipersilakan. Kasih, senang sekali boleh ada sama-sama di sini untuk boleh, memang gampang kan kalau bikin penilaian, tapi kalau soalnya di muka sini beda. Tapi luar biasa bahwa apa yang ditampilkan oleh oma-oma dan opa-opa itu luar biasa. Dari segi penjiwaannya itu so ada. Cuma memang tadi kita aja buat coretan, ada coretan-coretan. Karena ini yang pada dasarnya untuk menyampaikan itu so bagus, ada penjiwaan di situ. Tetapi ada poin yang sangat krusial karena ini membaca. Ketika kalau ada kata yang tak salah, kita cek. Tetapi ada yang bukan cuma sekedar kata, tapi beberapa kata. Nah ini Alkitab, namanya lomba kan. Ada yang bagus sekali tuh baca, sampai pendeta jadi oh sebenarnya itu. Sudah kamu lupakan, so ada yang data lewat. Mungkin ada yang dah perhatikan itu, ada yang perhatikan itu mungkin. Padahal sebenarnya cuma baca penjiwaannya sebagus sekali, minim kesalahan. Tetapi justru yang satu kesalahan itu terlalu fatal. Terlalu fatal karena bukan cuma kata, tetapi beberapa kata. Beberapa kata yang kalau di Alkitab itu ya memang sering jadi begitu. So baca di sini, dia tapi pindah di bawah. Yang terus-terusnya ada data lewat. Ya mungkin ada peserta yang menyadari itu, kita ada kasih tanda, minim kesalahan, baca bagus tapi itu loh yang menyebabkan sampai jadi begitu. Tetapi pada dasarnya semua cara menyampaikan itu sangat-sangat bagus. Dan memang untuk bahasa Manado ini dia keunikannya di saat orang membaca sama dengan orang baca cerita. Gitu tuh orang baca cerita tuh. Bukan mau laju-laju sama dengan kalau minta maaf kalau orang-orang pandai kalau suka bicara kan cepat ya. Bukan merendahkan, tapi ya memang gaya bicara itu seperti itu. Bukan mau cepat-cepat begitu, tetapi orang membaca sama dengan baca cerita, dan baca cerita disertai dengan intonasi. Karena di situ ada tanda baca yang wajib untuk orang ikuti. Sebab ya orang semua tahu maksud dari tanda baca itu akan membantu orang untuk mengerti dan memahami oh ini dia maksud. Supaya orang tidak salah. Dan karena itu sekali lagi terima kasih dari saya mewakili Pusat Penerjemahan Alkitab yang boleh mendapat kesempatan menjadi pembanding untuk kegiatan apa kota ini? Oh, dalam rangka HUT wilayah Manado Malayang Timur, di mana ada salah satu lomba yaitu lomba baca Alkitab bahasa Melayu Manado yang apakah orang sesering baca-baca atau yang ada yang baru sekarang, tetapi ini berusaha kami buat DP lama waktu itu sekitar 18 tahun mengerjakan ini. Tetap saja masih ada DP minus-minus. Biasa edisi pertama tetap saja akan ada catatan-catatan di situ, dan berharap nanti kalau ada waktu revisi pasti catatan-catatan itu kami akan tetap lihat. LAI saja dorang
tetap direvisi itu Alkitab. Dan sekali lagi terima kasih, salam dari teman-teman buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh ada saat ini. Dan saya akan menyampaikan hasil untuk lomba baca Alkitab lansia di saat ini. Untuk peserta pertama, Bapak Yanis Tamunu dengan jumlah nilai 87,25. Dan peserta kedua, Ibu Penatua Esther Tinihada dengan jumlah nilai 89,75. Nomor urut 3, Ibu Juliana Sumakbut dengan jumlah nilai 89. Nomor urut 4, Bapak Herman Kosakoy dengan jumlah nilai 88. Nomor urut 5, Ibu Shirley Kauna dengan jumlah nilai 89,05. Dan nomor urut 6, Ibu Penatua Poni Watu Lingas Ratu dengan jumlah nilai 89,25. Dengan demikian, untuk yang tetap mencari yang paling tinggi kan, yang nomor urut 3 dengan jumlah nilai 89,05 atas nama Ibu Shirley Kauna. Nomor urut 2 dengan jumlah nilai 89,25 atas nama Ibu Penatua Hani Watulingas Ratu. Dan nomor 1 tertinggi dengan jumlah nilai 89,75 atas nama Ibu Penatua Esther Tinihada. Demikian, dan minta maaf saya coba tetap objektif berdasarkan catatan-catatan tadi, dengan berharap apa yang saya sampaikan tadi, catatan tadi itu yang jadi perhatian sampai kita petikkan. Karena Bapak Ibu cuma membaca, kadang tidak sadar bahwa ada yang suka lewat, ada yang tak salah baca, pengalaman biasa seperti itu. Tetapi pada dasarnya sekali lagi kami sangat mengapresiasi untuk kegiatan ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, mari kita berikan selamat untuk semua peserta baca Alkitab Melayu Manado kita di pagi hari ini. Dan untuk itu diundang bagi ke-6 peserta kita untuk tampil di depan. Kita akan mengambil foto bersama juri kita, Pendeta Audi Sewo, dan juga diundang Ketua Panitia untuk foto bersama. Sekali lagi diundang ke-6 peserta baca Alkitab bahasa Melayu Manado untuk foto bersama juri kita, Pendeta Audi, dan juga Ketua Panitia Ibu Stella Sayeran untuk tampil di depan. Kita akan foto bersama. Ya, ini sih sebentar kita datang ke sini ada bawa beberapa cetakan buku, tapi bukan Alkitab begini, soal habis itu begini. Beberapa cetakan buku, ya, anggaplah itu jadi hadiah hiburan. Saya
tambah buat peserta yang untuk para juara. Sesuatu dulu. Terima kasih. Satukan lagi, 1, 2, 3. Oke. Iya, saat ini diundang untuk yang juara 3, Ibu Cherly Kaunan untuk bisa maju satu langkah foto bersama Bapak Pendeta dan juga Ibu Ketua. Boleh masih di depan foto bersama para pemenang. Ya, juara 3 dulu Ibu Cherly dari Iya, saat ini diundang Ibu Ivoni sebagai juara 2 kita. Oh iyo, tutup kongkok dang. Bu penanon, mintol dang sayang cintaku. Iya, saat ini selanjutnya pemenang kita baca kita bahasa Melayu Manado, Ibu Penatua Esther Tinihada, boleh mengambil tempat di depan untuk foto bersama. Iya, demikianlah sesi foto bersama. Sekali lagi diberikan banyak selamat bagi setiap pemenang kita dari Gemim Karunia sebagai juara yang ketiga.